This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali bersama saya O'Neil di dalam Renungan Harian Sulung. Kali ini Renungan Harian Sulung kita akan berjudul yaitu Tubuhku Baitmu. Nah, kita akan membahas tentang worship saudara-saudari, ya, tentang penyembahan, ya, dan menghubungkannya dengan menjaga tubuh. Nah, apa kaitannya penyembahan sama menjaga tubuh ya saudara-saudari ya? Kadang-kadang kita pikir itu kayak nggak ada kaitannya ya. Nah, kenapa kita berpikir itu nggak ada kaitannya? Karena mungkin kita berpikir kata penyembahan atau kata worship itu adalah tentang acara-acara di gereja. Waktu kita di kebaktian, kita memuji Tuhan, oh itu penyembahan, itu worship ya. Atau mungkin kita mengkaitkan kata worship itu dengan satu jenis lagu pujian tertentu, seperti kita bilang, oh lagu worship, lagu praise and worship seperti itu. Atau satu jenis musik tertentu, oh ini lagu rohani, ini lagu worship. Nah itu kita mengkaitkan itu semua dengan worship ya. Padahal kata worship dan penyembahan itu punya definisi yang lebih luas saudara-saudari. Worship ini adalah tentang seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita sebetulnya. Jadi arti kata worship sebetulnya adalah tentang kekaguman saudara-saudari. Kekaguman kepada kemuliaan Tuhan yang kita kagumi. Kemudian kita saking kagumnya itu kita ingin mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Mengisi hati kita dengan belas kasihan Tuhan. Kemudian dari kekaguman itu dengan kebenaran yang ada dalam pikiran kita, belas kasihan dalam hati kita melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. For the glory of God. Itulah worship. Dan itu akan terjadi nggak cuma di gereja saudara-saudari. Penyembahan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa hubungannya worship penyembahan dengan menjaga tubuh? Tentu saja menjaga tubuh adalah bagian dari worship atau penyembahan saudara-saudari. Nah, saya melihat satu fenomena atau keadaan di orang-orang Kristen saat ini ya saudara-saudari. Mungkin saya terbagi jadi dua ekstrim ya. Jadi gini, ada orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin mungkin saat teduh, ya mungkin pelayanan dan aktif, tetapi dia tidak menjaga tubuhnya saudara-saudari. Nah, lucu ya, kita melakukan segala kegiatan ritual agamawi kita dan kita mengatakan itu penyembahan, tapi kita tidak menjaga tubuh kita. Gaya hidup kita asal-asalan, kita makan yang sembarangan, pola tidur kita juga tidak teratur, kita sering begadang, terus kemudian kita sama sekali tidak berolahraga gitu. Nah, ini adalah satu ekstrem yang pertama ya, orang Kristen yang tidak menjaga tubuhnya saudara-saudari. Ya. Nah, kemudian ekstrem yang kedua itu adalah orang Kristen yang terlalu menjaga tubuhnya, ya. Kenapa kita terlalu menjaga tubuh kita? Kita kadang khawatir kita sakit. Oh, kalau kita sakit nanti, wah keluar uang lebih banyak nanti. Terus kemudian jadi nyusahin keluarga gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa orang Kristen terlalu menjaga tubuhnya sampai nge-gym, senam, segala macam itu untuk motivasinya pamer body, saudara-saudari. Untuk dikasih lihat ke orang-orang bahwa ini body saya indah dan bagus. Bahkan sekarang lagi tren ya, saudara-saudari, bahwa orang-orang itu melatih tubuhnya, membentuk tubuhnya itu untuk dipamerkan di medsos-medsos ya. Itu kan sebuah tren yang belakangan ini sering terjadi ya. Nah, kadang-kadang kita juga merawat tubuh kita untuk istilahnya apa ya, dengan kata menolak tua gitu. Ya, dulu waktu saya lihat YouTube tentang mobil ya, ada tulisan mobil menolak tua gitu. Didandanin nantinya mobilnya supaya mobilnya nggak kelihatan tua gitu, padahal itu mobil tua gitu. Nah, sama juga manusia punya satu karakter, mereka tuh tidak mau menghadapi penuaan dalam hidupnya. Sehingga waktu mereka merawat tubuh mereka, itu mereka lagi mendenial atau menolak sebuah natur dunia ini yang Tuhan bilang itu semua orang akan tua dan mati gitu. Nah ini kan terlalu menjaga tubuh tapi dengan motivasi yang salah saudara-saudari. Nah bagaimana kita melihat tubuh kita, tentang menjaga tubuh ini dalam kacamata firman Tuhan? Bagaimana seorang pengikut Yesus, seorang murid melihat tubuhnya? Tubuh kita ini buat apa sih saudara-saudari? Nah, ayat yang kita ambil itu dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saya bacakan saudara-saudari. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, coba ya saudara-saudari sekarang lihat ke badan kita ya. Kita lihat sekarang badan kita, tangan kita, kaki kita, seluruhnya ya. Ini bukan sekedar unsur fisik atau unsur biologi saja saudara-saudari. Seperti yang sains lihat ya. Ini adalah wadah di mana roh Tuhan itu ada. Ya, jadi kalau kita lihat tubuh kita jangan lihat sesuatu yang kelihatan aja saudara-saudari. Tapi ini adalah sebuah wadah di mana roh Tuhan itu hadir di dalam tubuh kita gitu. Karena itu dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi waktu kita lihat tubuh kita lihat sesuatu yang kelihatan secara fisik, dan kita juga tahu bahwa di dalam fisik ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus saudara-saudari. Ya. Dan tubuh kita ini bukan milik kita. Ditulis di ayat itu, kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita ini, kita bilang ke tubuh kita, Tuhan ini adalah tubuh milikmu. Tuhan ini adalah tubuhku yang merupakan wadah dari rohmu. Nah itulah cara orang Kristen melihat tubuhnya saudara-saudari. Jadi konsep dari bait suci atau bait Allah ya. Kalau di Perjanjian Lama melihat bait suci atau bait Allah itu berupa kemah suci, sebuah gedung bait suci yang secara fisik. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, setelah Injil itu, kita melihat bait suci itu bukan sesuatu yang fisik atau gedung yang kita buat dengan semen atau dengan bangunan dengan bata itu, tapi tubuh kita inilah adalah bait suci saudara-saudari. Itulah cara kita melihat tubuh kita. Tubuh kita bait suci dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita, dan tubuh kita bukan milik kita. Nah, untuk yang tidak menjaga tubuhnya dengan pola makan, tidur, dan olahraga yang tidak teratur, gaya hidup yang merusak fisik, tentunya ini berarti apa? Kita sedang merusak bait suci saudara-saudari. Berarti ini bukan sebuah tindakan penyembahan ya. Kita mungkin bisa aktif di gereja, kita mungkin bisa jadi hamba Tuhan, kita jadi pendeta, kita jadi majelis, tapi kita tidak menjaga tubuh. Padahal kita di gereja itu kita bilang semua orang harus menyembah Tuhan, orang Kristen harus menyembah Tuhan, tapi kita tidak menjaga tubuh kita, berarti kita tidak sedang melakukan penyembahan saudara-saudari. Begitu juga yang terlalu menjaga tubuh dengan motivasi hati yang salah. Nah ini juga tidak menyembah Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dibilang di Roma 13 ayat 14b ya, dikatakan seperti ini, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kalau kita merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, untuk dipamer, untuk dikasih lihat ke orang, itu pun juga bukan sebuah tindakan penyembahan saudara-saudari. Nah, dalam surat Paulus ini, Paulus melihat tubuhnya seperti apa saudara-saudari? Rasul Paulus melihat tubuhnya adalah sebagai alat untuk pelebaran kerajaan surga di bumi. Apa yang dia lakukan? Dia memuridkan orang-orang, dia membangun jemaat, dia membangun orang-orang itu menjadi serupa Kristus. Dia membuat satu komunitas yang murid-murid yang setiap orang itu terus melatih dirinya serupa Kristus. Inilah pelebaran kerajaan surga di bumi. Jadi waktu Rasul Paulus melihat tubuhnya, dia merawat tubuhnya, dia itu sedang melihat bahwa aku ini sedang merawat tubuhku supaya roh Tuhan yang ada dalam diriku itu bisa melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan surga itu lewat tubuh fisikku. Itu yang dilihat Rasul Paulus dari tubuhnya sendiri saudara-saudari. Dan itulah yang harus kita lihat, cara kita melihat tubuh kita sebagai pengikut Yesus atau sebagai murid Yesus. Nah, setelah mengetahui kebenaran ini saudara-saudari, bagaimana aplikasinya saudara-saudari dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita contoh seperti pola makan aja saudara-saudari. Seringkali kita kalau mikir makan itu selalu mikirnya enak ya saudara-saudari. Tapi belum tentu sesuatu yang enak itu sehat saudara-saudari. Malah terkadang ada beberapa makanan itu yang sebenarnya kita tidak terlalu suka dan menurut kita tidak enak, tapi itu sehat saudara. Mungkin kita seringkali pengen makannya, misalnya makan babi-babian gitu, sering makan babi, sering makan jeroan gitu ya. Udah tahu kalau itu bawa kolesterol, ya, triglycerid tinggi, liver kita rusak saudara-saudari. Kemudian kita juga tahu kalau kita terlalu banyak minum minuman yang manis ya. Apalagi yang sudah diabetes ya, ada hipertensi juga, masih makan kambing juga gitu.
kemudian masih minum minuman manis, bahkan yang belum diabetes pun harusnya menjaga jangan terlalu banyak minum manis juga, saudara-saudari. Kan kita udah tahu tuh ada hal-hal yang merusak tubuh kita. Atau kita makan makanan yang sifatnya processed food, ya, artinya makanan-makanan seperti sosis dan lain-lain, ham itu yang sebetulnya udah diproses dan dikasih banyak bahan pengawet, saudara-saudari. Atau kita sering makan mie instan, saudara-saudari. Saking sukanya kita tiap malam makan mie instan, ya. Padahal kita tahu bahwa makanan-makanan yang kita suka tersebut yang tadi saya sebutkan itu merusak badan kita. Mungkin kalau makan sekali-sekali nggak apa-apa, saudara-saudari. Tapi kalau terus-menerus kita cari makanan tersebut yang tadi merusak badan kita itu tidak sedang menyembah Tuhan, saudara-saudari. Kita tidak sedang worship Tuhan gitu, dengan tubuh kita. Kita sedang merusak bait suci, tempat tinggalnya Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Nah, kemarin saya memang kadang-kadang saya juga suka, saudara-saudari, makan snack-snack ya, snack gitu ya. Mungkin nggak usah sebut nama ya, sebut aja snack yang depannya C ya, snack yang depannya T, depannya J, itu kadang-kadang saya suka makan, saudara-saudari. Nah itu kadang saya makan sambil mungkin saya nonton film di laptop ya gitu, atau mungkin lagi nonton video di YouTube gitu, saya suka makan itu. Nah belakangan saya mencoba mengganti snack itu. Snack itu kan mungkin kalau kita beli harganya sekitar 13.000, 15.000 ya, tergantung snacknya ya. Saya biasa beli yang 13.000 ya, 15.000. Nah kemudian saya pikir gimana caranya supaya saya bisa lebih sehat ya. Kan ini namanya ngemil ya. Jadi saya ganti waktu itu. Saya lihat kok ada wortel ya di supermarket ya. Wortel yang kecil, baby carrot namanya. Itu kalau dimakan langsung manis gitu. Terus sama aku juga beli tomat cherry yang 1 pak gitu. Itu harganya sekitar 13.000, 15.000 juga, saudara-saudari. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengganti cemilan saya dari cemilan snack-snack yang tidak sehat ya dengan tomat cherry, tomat yang kecil itu, saudara-saudari. Terus kemudian saya ganti dengan wortel gitu. Kan sama-sama ngemil. Harganya juga sama. Tetapi yang satu itu menyehatkan, yang lain itu tidak menyehatkan, saudara-saudari. Itu salah satu contoh kecil saja, saudara-saudari, untuk kita mulai menyembah Tuhan dengan menjaga tubuh kita. Hanya mengganti snack kita saja waktu kita ngemil. Itu salah satu contoh kecil. Tentunya saudara-saudari bisa kembangkan dengan cara-cara lain yang lebih kreatif ya. Bagaimana dengan pola tidur? Untuk yang suka tidur malam, yang katanya kalau malam tuh kerja baru on gitu ya. Terus juga yang mau tidur tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Kan jadinya akhirnya merusak ya. Kalau yang tidur nggak bisa-bisa mungkin ini mesti ada treatment khusus ya. Tapi saya juga menyadari gini loh, belakangan ini saya juga suka tidur malam, saudara-saudari. Saya nggak tahu kenapa ya, padahal tahun lalu itu saya tidur itu sekitar jam 11 atau jam 10 tuh udah lumayan ngantuk dan mau tidur gitu. Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa, saya tuh kayak tiba-tiba bergeser sendiri, terus tiba-tiba saya tidurnya itu sekitar bisa jam 12-an, jam 1 gitu kadang-kadang gitu ya. Ini nggak tahu ya, karena habit itu kadang-kadang bisa bergeser gitu dan kita tiba-tiba menikmati dan kita tahu-tahu udah begadang, saudara-saudari. Ya. Nah ini saya juga perlu bertobat, saudara-saudari. Saya harus mulai membalikkan pola tidur saya kembali ke jam 12, 11 dan bahkan mungkin jam 10, saudara-saudari. Dan ini hal yang perlu saya lakukan, hal tentang menyembah Tuhan, menjaga tubuh kita juga menjaga pola tidur kita gitu. Nah bagaimana dengan olahraga, saudara-saudari? Mungkin kita ya para hamba Tuhan, para majelis, aktivis, apalagi kita aktivis yang menggembar-gemborkan ibadah gitu, aktivis ibadah lagi. Ya aktivis yang melayani kebaktian gitu ya, kita menyelenggarakan kebaktian tiap minggu dan kita bilang, ayo orang-orang, ayo kita worship penyembahan, tapi kita nggak pernah olahraga, saudara-saudari. Konsisten nggak sih sama yang kita lakukan dengan pelayanan kita? Aku rasa nggak konsisten, saudara-saudari. Kalau kita melakukan pelayanan di gereja ya, rajin beribadah, tetapi kita tidak berolahraga. Sebenarnya kita sedang melihat satu penyembahan yang parsial, yang sebagian gitu. Ya, jadi kita perlu bertobat, saudara-saudari. Kita perlu tahu bahwa penyembahan itu tentang keseluruhan hidup kita, bahkan aspek fisik kita, menjaga tubuh kita itu adalah penyembahan. Jadi kesimpulan dari renungan saya hari ini ada beberapa poin, saudara-saudari, yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama ya, menjaga tubuh adalah tindakan penyembahan atau worship. Jangan pisahkan tindakan penyembahan itu cuma di gereja atau nyanyi-nyanyi saja, saudara-saudari. Menjaga tubuh adalah tindakan penyembahan atau worship. Orang yang tidak menjaga tubuh, ya, atau orang yang terlalu menjaga tubuhnya dengan maksud memuaskan keinginan dagingnya, berarti orang tersebut tidak sedang menyembah Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari.
Poin yang kedua, saudara-saudari. Bagi kita yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku murid Yesus, menjaga tubuh adalah tentang melakukan tugas-tugas kerajaan sorga, bukan buat pamer body. Tubuh kita dirawat untuk melayani orang lain. Tubuh kita dirawat untuk menjadi garam, untuk memancarkan terang Kristus buat orang lain. Jadi ini wadah, saudara-saudari. Membuat orang lain kenal Kristus melalui gerakan-gerakan tubuh kita. Dan tentunya tubuh kita harus melakukan gerakan-gerakan itu, tubuh kita perlu menjadi tubuh yang sehat, saudara-saudari. Nah, kita juga poin yang ketiga ini adalah tubuh kita ini tempat berdiamnya roh Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait suci, ya, wadahnya roh Tuhan. Jadi roh Tuhan di dalam diri kita itu ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah lewat tubuh fisik kita, saudara-saudari. Kalau tubuh kita rusak, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, saudara-saudari. Kita yang menjadi garam dan terang, kita menjadi terhambat, saudara-saudari. Jadi rawat dan jagalah tubuh kita supaya sehat dengan motivasi yang benar. Ini adalah tindakan penyembahan, ini adalah worship, saudara-saudari. Coba kita bilang 3 kali ke Tuhan ya, saudara-saudari. Seperti ini bilangnya. Tubuhku milikmu, tubuhku baitmu Tuhan. 2 kali lagi ya, kita sebut, tubuhku milikmu, tubuhku baitmu ya Tuhan. Tubuhku milikmu, tubuhku baitmu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, maafkan kami ya Tuhan, jika kami salah dalam melihat tubuh kami. Kami lalai di dalam menjaga tubuh kami dan merawat tubuh kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami terlalu merawat tubuh kami, menjaga tubuh kami untuk kepentingan diri kami sendiri ya Tuhan. Untuk kami memamerkan fisik kami atau kami tidak mau sakit, tidak mau rugi ya Tuhan. Maafkan jika kami hanya melihat tubuh kami hanya sekedar seperti demikian ya Tuhan. Tuhan ajari kami ya Tuhan, untuk melihat tubuh ini adalah bait suci-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk melihat bahwa Roh-Mu tinggal di dalam tubuh kami ini ya Tuhan. Ajari kami untuk melihat bahwa Roh-Mu di dalam tubuh kami ini ingin melakukan satu tindakan, ingin melakukan banyak sekali perkataan-perkataan melalui tubuh fisik kami ya Tuhan. Roh-Mu di dalam tubuh fisik kami ini ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kami pada saat menjaga tubuh kami, merawat tubuh kami melihat motivasi kerajaan surga ini ya Tuhan di dalam diri kami ya Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang-Mu di bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap menjaga tubuh kita, tetap rawat tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Let it shine, let it shine.